Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari Pagi, ini? Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kalau begitu Ibu mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Hijrian Ihda, Hadir, Bu. Yuliani Kartika, Hadir, Bu. Andi Musdalifah, Hadir, Bu. Waude Magfiratun Jannah, Hadir, Bu. Nina Elvera, Hadir, Bu. Bu, maaf, kamera. Nurandriani, Ibu. Astuti, Jelek mungkin jaringannya, Ibu. oh iya. Aniswatun Hasanah, Tidak ada, Bu. Husnul Inayah, Sakit, Bu. Oke, jadi 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Iya, Bu. Baik, Iya, Bu. saya akan membagikan materi PowerPoint. Lanjut, sebelum kita masuk kepada materi inti pembelajaran, saya akan menampilkan gambar pada PowerPoint. Baik, karena sudah terlihat, maka saya ingin bertanya apa yang kalian lihat pada gambar atau PowerPoint tersebut. Konflik, Bu. Kekerasan, Bu. Ya, betul. Baik, karena hari ini kita akan belajar materi tentang konflik dan kekerasan, jadi baiklah saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konflik dan kekerasan. Adapun pengertian konflik dan kekerasan. Baik, pengertian konflik dan kekerasan. Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial yang bersifat disosiatif akibat adanya sejumlah perbedaan yang melatar belakangi kehidupan bersama dalam masyarakat. Yang kedua yaitu, dalam banyak definisi, kekerasan dan ancaman selalu dikaitkan dengan konflik. Kekerasan merupakan alat dari konflik untuk mencapai tujuan. Selain itu, kekerasan diartikan perbuatan seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selanjutnya, adapun pengertian konflik menurut para ahli. Pengertian konflik menurut para ahli Maaf, Bu.
Pengertian konflik menurut para ahli yang pertama yaitu Robert M. Z. Lawang menyatakan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Yang kedua, menurut Sorjono Sekanto menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawannya disertai ancaman atau kekerasan. Baik, saya akan lanjut ya. Adapun sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial budaya yang terlalu cepat, perbedaan etnis, perbedaan ras, dan perbedaan agama. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk konflik terbagi atas 5. Yang pertama, cara pengelolaannya berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang ketiga, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Yang keempat, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Dan yang kelima, mohon maaf ya, PowerPoint-nya tidak tertampil. Selanjutnya, dampak konflik. Dampak konflik terbagi atas 2. Yang pertama yaitu dampak konflik negatif dan dampak konflik positif. Baik, saya lanjut. Adapun upaya penyelesaian atau pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama yaitu penyelesaian atau pengendalian konflik secara umum. Yang kedua, penyelesaian atau pengendalian konflik menggunakan manajemen konflik. Yang ketiga, penyelesaian atau pengendalian konflik melalui alternatif lain. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya, Bu. Atas nama siapa? Husnul Inayah, Ibu. Ya, silahkan Husnul. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya yaitu, apa yang menjadi dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung, dan apa saja yang menjadi dampak positif dari konflik dan kekerasan? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Husnul Inayah. Baik, saya akan menjawab ya. Karena dampak konflik terbagi atas 2. Yang pertama, dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif terbagi atas 2. Yang pertama yaitu dampak langsung yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok dan atau antar kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian seseorang seperti rasa curiga, rasa benci akhirnya dapat menimbulkan kekerasan. Yang kedua yaitu dampak tidak langsung, seperti dampak yang tidak dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam sebuah konflik ataupun dalam jangka panjang dari suatu konflik yang tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak orang lain. Yang kedua, dampak positif konflik. Dampak positif konflik contohnya meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Yang kedua yaitu munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi situasi konflik. Baik, itulah penjelasan dari contoh dari dampak konflik. Apakah sudah dipahami? Ya, Bu, sudah dipahami. Baik, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Bu, sikap apa saja yang perlu kita terapkan agar konflik dapat kita hindari? Oh iya, baik. Adapun sikap yang harus kita terapkan agar kita dapat terhindar dari suatu konflik seperti menerapkan sikap saling menghargai, santun, patuh pada aturan-aturan sosial, serta sadar diri akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
Baik, jadi seperti itu sikap yang harus kita terapkan, seperti sikap santun, sikap, patuh pada aturan-aturan sosial. Apakah sudah dipahami? Iya, Bu, paham. Jadi, sudah paham tentang apa yang saya jelaskan? Baik, karena PowerPoint saya terkendala dan tidak bisa tertampil, saya tidak bisa share screen, jadi saya bacakan saja ya tentang materi yang akan kalian diskusikan pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran atau materi yang akan kalian diskusikan pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang konflik dan kekerasan serta upaya penyelesaiannya. Jadi, saya berikan waktu untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, jadi saya persilahkan kepada perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Saya, Bu. Baik, siapa yang akan? Iya, silahkan. Ya, Bu. Ya, dari hasil diskusi dari kelompok kami, penyelesaian konfliknya yaitu ada yang adjudikasi, yaitu dengan cara pengadilan. Ada juga toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya suatu akomodasi. Berikutnya itu konsiliasi, yaitu merupakan bentuk penyelesaian atau pengendalian konflik sosial yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberi keputusan yang adil. Berikutnya ada konsiliasi, yaitu adalah upaya kompromis yang ditempuh untuk mengakomodasi dua kepentingan berbeda. Selanjutnya ada transformasi politik, yaitu sebuah proses yang kompleks dalam penyelesaian atau pengendalian konflik yang membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak transformasi dan dari pihak yang hendak dituju. Berikutnya yaitu ada akomodasi. Akomodasi yaitu penyelesaian dengan tercapainya kesepakatan sementara antar kedua belah pihak. Berikutnya ada
negosiasi atau kompromi, yaitu memberi dan menawarkan sesuatu yang bersamaan. Selanjutnya ada arbitrasi, yaitu dengan cara menggunakan pihak yang ketiga. Selanjutnya ada juga mediasi, yaitu pihak bertikai menunjuk pihak ketiga yang sifatnya netral dan pihak ketiga tersebut yang menjadi penengah dari konflik tersebut. Sekian dari saya, Bu. Ya, baik. Atas nama siapa tadi yang persentase? Oh, Demokratun Jana, Bu. Ya, baik. Karena waktu diskusi kita akan berakhir pada hari ini, jadi baiklah saya akan menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini tentang konflik dan kekerasan. Sebagaimana konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan yang terjadi di antara orang atau kelompok. Dalam konflik terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, ras, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan etnis, dan lain-lain. Di dalam konflik, sebagaimana telah saya jelaskan pada awal pertemuan tadi, bahwa dampak konflik itu terbagi atas dua, yang dimana dampak negatif konflik yang terjadi secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, dampak positif konflik. Berhubung karena waktu kita akan berakhir, baik, di pertemuan pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sekalian atas partisipasinya. Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Ya, Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Dan baik, saya harap Ananda sekalian membaca materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang kesetaraan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya atau minggu depan. Jadi sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi baik, sehat selalu ya, senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.